sebelum saya merasakan sakit ini, di warung saya di bawah meja tuh ada bangkai tikus. Merinding. Dan malam Jumat kemarin adik sepupu saya tuh bilang kalau rumah saya bau bangkai. Rasanya tertusuk, harus seperti orang disetrum. Masya Allah sakitnya Ustaz. Bersamaan dengan ini mulai sakit, teman-teman saya bilang tutup. Padahal kan buka setiap hari. Tidak satu-satu mundur Ustaz pelanggannya, langsung hilang. Ini magic ini. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Thumma idza da'akum da'watan min al-ardi antum takhudun. Alhamdulillah. Lu tadi nggak kayak gini ya? Enggak. Lari-lari. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di kisah kita. Saat ini saya ditemani oleh Mbak Diah, salah satu narsum kami yang kemarin ikut acara ruqyah masal rutinan di Masjid Peta Hidup. Qadarullah beliau itu didiagnosa terkena saraf kejepit. Tapi kemarin pas di ruqyah ternyata reaksi lumayan keras. Nah, kira-kira awalnya gimana, nanti kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Mbak Diah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Diah ya? Nggih. Mbak Diah Haryanti. Betul Ustaz. Sudah berapa lama sakitnya Mbak? Kurang lebih mau 4 bulan ini. 4 bulan. Nggih, mau 4 bulan ini saya sakit, sudah di medis, saya sudah disaraf selama 3 bulan. Karena 1 bulan awal saya berpikir saya hanya sakit biasa, capek, mungkin kecapean karena saya baru pindah rumah, terus saya jualan. Karena saya nggak dirasa, karena kalau malam tuh nggak sakit. Oh, sakitnya kalau pagi? Kalau pagi. Sakitnya itu kalau pagi, terus malam hilang. Saya berpikir, udah karena saya udah selesai jualan, saya udah sholat isya, saya istirahat, sudah hilang. Jadi tidak pernah saya pikir pada 1 bulan awal pertama. Berarti waktu didiagnosa dokter saraf kejepit itu ya? Karena saya sampai saya nggak bisa jalan, saya dilarikan ke IGD di situ. Terus karena saya tidak bisa jalan, jadi dari pihak rumah sakit berpikirnya ini saraf kejepit untuk langkah awal sebelum saya disarankan untuk ke polisaraf. Terus saya dibawain obat, terus saya dikasih rujukan untuk besok harinya untuk ke polisaraf. Saya di polisaraf, saya disarankan untuk ke radiologi, saya di ronsen, 1 bulannya baru keluar hasilnya, tidak ada hasil. Iya, tadi saya sudah lihat itu hasil pemeriksaan medisnya ya. Sakitnya dari mana sih ngomong-ngomong? Dari mana? Dari tulang, dari bagian mana? Tidak dari bagian, jadi dari sini Ustaz. Oh, enggak dari sini? Tidak. Enggak dari pinggang? Tidak. Oh, saya kira dari sini. Tidak ada. Jadi berawal ini, jadi sampai sekarang pun yang saya rasa itu dari sini sampai di sini saja Ustaz. Jadi kalau ini itu karena efek saya tidak bisa nekuk. Iya. Enggak bisa jejak. Iya. Jadi ini aja Ustaz. Jadi kata dokter kalaupun saya peradangan harusnya ada pembengkakan. Tidak ada. Asam urat apa enggak ya? Tidak ada. Alhamdulillah sudah dicek semuanya dari asam urat, kolesterol, saturasi jantung, gula darah sudah normal semua. Kenapa saya tensinya tinggi? Karena saya susah tidur. Oh ya, masuk akal betul. Dokter pun menyampaikan karena itu susah tidur. Itu kadang saya tensinya 130/79 itu. Kadang tinggi sampai 170, pernya 140 sampai seperti itu Ustaz. Itu dalam kondisi tensi yang tinggi dan mengalami gangguan tidur, Ibu ada pikiran yang mengganggu nggak sih? Iya, karena kadang ada suara, terus kalau lagi saya datang itu sakitnya tuh Masya Allah luar biasa Ustadz. Jadi rasanya tertusuk,
harus seperti orang disetrum, sebelah sini seperti dicengkram. Maaf Ustadz, ini seperti disayat dan disiram air garam. Ini perih dong. Luar biasa Ustadz. Terutama kalau wudhu. Terutama kalau wudhu. Oh subhanallah. Pas wudhu. Kalau wudhu, pas kaki ini selalu saya lempar-lempar. Masya Allah sakitnya Ustadz. Ada hari-hari tertentu nggak sih sakitnya itu muncul? Saat-saat tertentunya itu, jujur 1 bulan kesini lebih sering. Kalau maghrib itu. Oh menjelang maghrib. Tapi malam udah nggak? Sekarang malah justru malam sudah tidak ada jeda, siang malam itu udah sakit terus. Sakit terus. Tadinya pagi sampai matahari tenggelam. Pagi kalau saya udah sholat isya, saya tidur itu udah hilang. Makanya saya tidak pernah berpikir apapun, oh ini saya kecapean gitu Ustadz. Saya berpikirnya gitu aja, saya kecapean. Terus saya ke dokter. Terus akhirnya saya memang nelpon kakak saya nangis itu, saya udah sakit banget. Terus ya udah ke dokter. Akhirnya ke dokter itulah setelah dicek semua, terus karena menunggu 1 bulan hasil ronsen untuk ke bulan berikutnya, saya dikasih obat 10 macam obat itu. Tapi setiap saya makan itu tidak ada reaksi di badan saya, yang ada saya nggak bisa melek. Jantung deg-degan gitu. Karena 10 macam obat itu dimakan pagi 3, siang 3, sisanya malam. Pernah ada kejadian aneh di rumah nggak? Kayak letusan atau apa gitu? Pernah ada seperti barang jatuh. Jadi pertamanya gini Ustadz, sebelum saya seperti ini, 1 bulan saya jualan, saya ingat setelah Jumat Kliwon pertama di bulan November, sebelum saya merasakan sakit ini, di warung saya di bawah meja tuh ada bangkai tikus. Merinding. Pas Kliwon ya? Iya. Malam Jumat Kliwon? Iya, habis Jumat Kliwon itu. Ada bangkai tikus, tapi tikus yang pasar itu Ustadz. Biro? Iya, tikus itu. Dan malam Jumat Kliwon, adik sepupu saya tuh bilang kalau rumah saya bau bangkai. Saya bilang mana ada bau bangkai. Jadi saya penasaran karena saya duduk di warung, akhirnya saya masuk ke rumah. Saya sampai bilang ke sepupu saya, irungmu bosok kali. Saya bilang gitu. Karena saya tidak mencium apapun. Iya. Saya tidak mencium apapun. Selang 1,5 bulan dari itu saya mulai ada rasa di sini. Seperti nyengkrem kayak gitu. Berarti kayak dikrokoti tikus. Betul. Ya? Betul. Tapi saya tetap jualan aja. Anak saya yang perempuan maghrib kan saya nutup pintu tuh, dia lari ke saya, katanya ada yang menyapa di depan pintu, di depan jendela rumah saya. Dan saya pikir mungkin halusinasi anak saya. Tapi saya terus bulan kedua ibu saya, anak saya yang laki-laki tuh kami mendengar jelas sekali itu suara anak kecil di tempat yang sama. Ngomong apa dia? Suara anak kecil pada ketawa-ketawa. Oh. Karena logika depan rumah saya jalan raya, logikanya itu entah itu orang bawa motor sama anaknya atau anak jalan kaki sama orang itulah. Tidak ada seorang sama sekali. Di depan ibu saya persis. Di depan ibu saya persis. Ibu saya berpikir saya lagi megang handphone. Saya berpikir ibu saya lagi menyapa orang gitu loh, karena benar-benar di hadapan ibu saya persis. Yang terakhir saya ini nggak mau tidur di kamar saya karena kamar saya bau. Maaf, bau kotoran manusia, sedangkan kamar mandi saya belum ada toiletnya, tidak ada toiletnya. Itu yang saya sakit ya? Iya. Ini Bu cerita kayak gini ditusuk-tusuk rasanya. Akhirnya saya tidur di kamar anak saya. 2 malam kemarin di kamar anak saya dari maghrib itu bau daun jeruk. Bau daun jeruk yang itu loh Mbak, daun jeruk yang di Bika Ambon. Yang di kue Bika Ambon kan suka ada aroma daun jeruk yang bau kayak ada cengkeh, jeruk-jeruk. Bau itu. Semerbak di kamar. Iya, di kamar anak saya. Saya sampai bilang karena saya, Mbak itu kali coba baju kamu masa nyuci pakai daun jeruk ibu, kata anak saya gitu. Jadi sekarang tuh saya lagi tidak bisa tidur di kamar saya. Suara barang jatuh, suara kakek-kakek membuang riakan di atap rumah saya. Terus suara lari-lari di tangga rumah saya.
Karena anak saya yang laki akhirnya tidak mau tidur, yang anak saya nomor 1 nggak mau tidur di kamarnya karena anak saya kan posisinya kamarnya di atas di bawah tangga. Jadi dia sangat mendengar. Berarti ini semenjak 4 bulan ini ya Iya. suara. Terus kakak saya pulang dari Jakarta setengah 2 pagi ya Mbak? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Saya baru parkir di mobil, terus kan rumah bersebelahan dengan ibu saya. Okay. Saya ngelihat asap dan itu dingin banget. Tapi saya berpikir itu bukan asap. Pertama, saya pikir kabut. Kabut ya. Karena kan di sana banyak kabut ya kalau pagi dini hari. Nah, tapi logika saya kalau kabut itu kan tidak bergerombol dan tidak hanya satu tempat. Nah, jadi dari bawah, dari tempat dia jualan itu asap itu berjalannya cepat tapi tidak ada ujungnya. Terus dari bawah terus. Jadi anaknya dia keluar, saya tanya, "Kamu lagi mainan, lagi bakar-bakar apa?" Saya bilang gitu. Kami penasaran kan, karena ibu saya bilang sampah mungkin, kan nggak masuk logika ya jam 1 pagi bakar sampah. Saya akhirnya tengok ke tempat itu tidak ada apa-apa. Allahu Akbar. Tidak ada apa-apa, tapi itu nyata dan hanya saya yang lihat masalahnya. Tapi nggak bau opong-opong Bu? Nggak ada bau sama sekali. Karena cuma saya yang lihat, jadi yang lainnya berpikir halu gitu loh. Tapi bener-bener saya sadar saya lihat gitu. Memang itu bisa seperti itu. Memang kayak gitu. Terus dinginnya tuh nggak wajar, Ustadz, buat saya dinginnya nggak wajar. Dingin yang mengintimidasi. Mengintimidasi. Mencekam gitu. Iya, tapi kan saya lawan, saya harus tahu takutnya saya ada habis bakar-bakar terus bakar sampah terus nanti ada kebakaran kan nggak lucu juga gitu. Setelah itu saya sholat Ustadz, karena memang belum sholat dari Jakarta gitu. Saya tidur itu belum ada 5 menit. Saya seperti ada ngedatangin saya, tapi saya anggap ini mimpi ya. Tapi saya mau ditampar gitu, saya mau ditampar terus sampai saya ngigo, sampai suami saya bangunin gitu loh. Kayak gitu, tapi saya berharap sih tidak ada kaitannya ya Ustadz ya. Gitu. Cuman kalau asap itu nyata banget saya lihat. Maaf, rumahnya di mana sih? Saya di Sukawera kan, sebelah Perbatasan. Oh, kalau Mbak ibunya tetap di Cilongok ya? Iya, kalau saya tetap di Cilongok. Jadi posisi rumah saya kemarin lupa Mas Indri, saya minta tolong difoto. Tanjakan, ini tanjakan, ini rumah saya di sini di atas tanjakan persis. Terus di sana arah ke sana yang arah hutan Kasturi itu. Ke arah hutan Kasturi itu. Kayaknya nanti kita insya Allah ke rumah ibu untuk meruqyah di sana sekalian periksa apa yang sebenarnya terjadi. Kalau hipotesis saya lah ya, dari apa yang sudah disampaikan ibu dari awal dengan penyakit yang hanya gimana? Secara medis itu. Terus satu lagi Ustadz, saya potong. Kan pasti banyak dari keluarga kerabat yang sayang sama kami ya Ustadz, karena kan ini single parent dengan 2 anak. Ceritanya ada yang datang nih, gitu. Saya sih mempersilahkan. Terus singkat cerita tuh dia pasang itulah. Pasang apa tuh? Katanya buat jimat. Mager-mager. Saya sebenarnya nggak setuju. Iya. Saya bilang, tapi kan di depan itu saya tidak mungkin karena tamu ya Ustadz. Malam setelah itu memang lebih banyak lagi kan. Iya. Sampai anak saya yang lihat, anak saya juga jadi kesawaban Ustadz. Apa tuh ngeliat? Kakek-kakek di depan warungnya. Itu yang suka buang riak kali. Iya, ada suara riak itu. Besoknya saya pulang Saru kan, itu. main ke rumah saya. Kakeknya? Anak saya mau sholat maghrib, manggil ayahnya, padahal kan rumahnya dengan kamar mandi kan dekat. Mau wudhu, teriak. Gitu, katanya ada kakek-kakek yang di sana, nggak tahu kakek-kakek, nggak tahu nenek-nenek, pokoknya udah keriput semua. Terus Yun Sewu matanya yang apa sih, ada merah-merah gitu loh. Mungkin maksudnya Melotot. matanya bersinar katanya gitu. Dan saya gatal Ustaz. Saya gatal sebadan. Waktu saya ikut ruqyah masal, pulang ke rumah, saya mohon maaf, area perut saya itu gatal luar biasa. Saya garuk karena sangat gatal, dan sekarang lokasi gatal itu ada di pusar. Maaf, jadi setengah kayak eczema itu loh Ustaz. Merah. Terus di bagian sini ada bekas kayak digaruk-garukan di sini. Tapi logikanya kalau udah 1 minggu kan udah nggak ada Ustaz. Kayak kucingnya? Iya, iya, masih merah di sini. Masih merah. Iya, kayak gini. Ini magic ini.
Jadi saya gatel, makanya saya tanya ke dokter, kalau untuk gula darah itu yang membuat gatel itu gula darah berapa dokter, saya tanya ke situ. Kalau untuk saja sampai gatel itu 200 ke sana Ibu. Ini ibu gula darah Ibu 159. Tidak mungkin gatal sebadan, ini sebadan saya gatal. Habis di rukyah? Apa sebelum itu udah? Sebelum itu gatal, tapi yang setelah rukyah itu di area sini. Cuma di perut aja? Iya. Berpusat di situ ya? Iya, di sini. Dan ada yang di sini ini. Garis di sini, udah 1 minggu tapi tetap merah. Logikanya kalau saya garuk itu tidak sampai berseminggu berarti ini. Masih merah? Masih merah, ini di sini. Tapi yang selalu gatal di saat maghrib itu ini. Saya lihat tangan kanannya. Iya. Pusatnya itu nanti di kaki. Kita coba rukyah. Melanjutkan yang awal tadi, diagnosa saya ini kuat dugaannya ke ranah sihir, magic. Nah, adapun yang Ibu rasakan ya, selain yang Ibu rasakan dengan sakit yang di kaki itu, ada yang lain nggak yang mungkin kaitannya ke usaha ya, atau ke rumah? Kalau rumah tadi udah diceritakan ya. Kalau usaha gitu ada nggak? Yang terhalang gitu misalnya? Iya. Apa tuh misalnya? Yes, tidak ada, itu sudah. Nggak ada pembeli? Iya, jadi umpamanya hari ini saya laku Ustadz, nasi Padang saya laku. Itu besok 2 hari saya bisa nggak ada orang sama sekali. Nah itu orang-orang lihat jualannya Ibu tuh tutup atau gimana? Bisa jawab. Iya, ya, karena kebetulan kan saya yang suka, saya marketingnya nih, istilahnya begitu ya. Jadi saya mempromosikan ke teman-teman saya. Alhamdulillah sih dari rasa, dari tampilan semuanya suka, gitu. Jadi kalau awalnya memang saya ikut membantu membuat, masak memang dari saya kasih kita itu. Lama-lama, tidak dalam waktu lama lah, bersamaan dengan ini mulai sakit. Itu yang pertama teman-teman saya bilang tutup, padahal kan buka setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ngalamin sendiri, karena kalau saya ada tamu itu biasanya saya ambil, saya pesan. Baru dimasak pagi, nyampe di rumah saya kan paling setengah jam. Itu sudah basi. Gitu. Dan selalu basi, selalu tutup. Dan saya melihatnya sendiri, warungnya adik saya ini kayak kumuh. Nggak enak dilihat. Yang tadinya tuh sebenarnya sih bagus, bersih. Jadi di pertama saya datang ke sana tuh saya bilang ke suami saya, kok kotor banget sih? Saya bilang gitu. Padahal ya enggak gitu. Nah, sejak saat itu terus tidak satu-satu mundur Ustadz pelanggannya, langsung hilang. Berarti yang kejadian basi itu cuma di Ibu aja terus ke pelanggan lain juga? Pelanggan lain. Teman-teman saya. Secepat itu ya? Secepat itu. Berarti baru dimasak. Tidak masuk akalnya begini Ustadz, kondisinya itu masih hangat. Gitu. Dan tidak sekali 2. Selama adik saya sakit begitu. Terus rasanya juga berubah. Gitu. Karena saya dengan keluarga kan suka makan di situ. Kesini kok rasanya nggak enak ya gitu. Tapi saya berpikir karena sakit. Kayak yang belatung apa-apa ada nggak? Enggak sih. Dimasak enggak? Yang parah paling hanya basi aja. Basi, terus penemuan bangkit tikus itu. Bangkit tikus juga maghrib katanya habis disapu. Habis subuh disapu dipel karena hujan. Ditinggal ke pasar beli bahan baku, pulang-pulang ya itu kondisinya. Saya kan dikasih lihat juga. Jadi kondisinya tuh yang sudah tinggal gitu loh. Medodong. Sudah. Apa sih yang bulu-bulunya tuh sudah rontok gitu. Yang tinggal meletus gitu loh. Dan posisi sininya disayat. Lehernya si tikus disayat. Disayat? Iya. Terlihat kayak disayat. Karena ada sepupu saya yang pertama kali nemu itu, dia berani banget lihat gitu. Ada fotonya kan? Saya hapus, Ustaz. Saya ada tapi tidak begitu jelas, Ustaz. Maksud saya tanya itu, tapi fotonya masih. Ya nggak apa-apa, nanti tolong kirimkan ke ini, Mas Admin. Saya mau lihat nanti biar kita tampilkan juga kayak apa tikus. Jadi yang tikus pasar itu, di logikanya di kampung nggak ada tikus pasar, Ustaz. Wiruk ya, apalagi di gunung kan. Iya. Kalau saya bilang kayak tikus got.
Tikus kot itu kan yang besar itu kan. Iya, yang besar itu. Kalau Kelinci. wiro kan ada moncongnya guys. Kalau saya bilang kayak model-model kayak di kota besar lah. Iya, Tikus yang gede dari badan terus buntutnya panjang. buntutnya panjang. Emang tadinya nggak sama sekali nggak ada indikasi tikus itu masuk ya? Nggak ada. Sampai saya berpikir sama sepupu saya tuh, kalaupun itu yang bawa kucing, mana bisa kucingnya kuat. Emang besar? Besar, Ustadz. Ya Besar. wiro kayak besar sih maksudnya tikus Iya. kot itu. Dan yang emang tinggal meletus, tikus itu tinggal meletus itu. Tapi malamnya tuh nggak ada bau apa-apa, pagi juga nggak bau apa-apa. Tumbalnya tikus. Tapi memang ini ya eksperimen dari ulama-ulama yang ahli ruqyah. Di antara rumah yang memang buat target sihir itu adanya bangkai-bangkai tikus, kalajengking, munculnya semut-semut merah yang gatel tuh. Iya, memang banyak semut. Kutu tinggi, Iya. tinggi itu. Apa kutu yang ada di Kasur. kasur, Iya. cicak. Cicak. Itu hasil dari tajribahnya ulama-ulama yang memang ahli di bidang ruqyah. Cuma nggak bisa kita langsung sampaikan ya ini untuk teman-teman di rumah nanti latah self diagnoskan. Oh, ada bangkai tikus nih, jangan-jangan rumahnya disihir. Oh iya, belum tentu. Banyak cicak rumahnya disihir. Ya nggak harus harus disandingkan dengan ciri-ciri yang lain. Khawatirnya ada orang anxiety kan, kena kepanikan, kena gangguan kecemasan, terus menyimpulkan yang demikian. Nah ini dalam kasusnya Ibu Dia memang nyatanya seperti itu dengan adanya gejala-gejala yang lain yang memang mendukung bahwa ini termasuk diagnosa sihir, termasuk ciri-ciri sihir. Ciri-ciri sihir. Karena Ustaz, saya kalau yang itu zizi. Oh iya, udah gitu kan saya taruh kucing di rumah. Saya taruh kucing di rumah. Ada dua kucing, saya masukkan satu kucing. Zizi itu nama orang, kucing. nama kucing. Nama kucing. Oh, nama kucing. Ustaz, saya punya kucing 2 ini. Saya bilang, saya pernah dengar kalau kucing itu bisa menyerap energi negatif. Saya bilang itu pada saya. Jadi saya taruh di Siapa rumah. tahu, karena saya udah habis akal Ustaz. Intinya saya tidak mau yang seperti itu dilawan dengan cara seperti itu juga gitu loh Ustaz. Jadi saya taruh di rumah. Itu ya biasa, memang kucing biasa di rumah Ustadz. Itu bunyi semalaman. Malam pertama bunyi semalaman yang tidak tenang Ustadz. Yang tidak tenang bunyi semalaman. Sudah nih, malam kedua Mas di rumah lagi, maaf Ustadz, berak di rumah sampai ke lantai bawah. Padahal ada tempatnya Ustadz, memang biasa seperti itu kucingnya. Dan tidak pernah yang tidur itu di kursi, tidur itu pasti ada tempat tidur di lantai. Ini tidak mau turun, jadi dia di kursi aja semalaman ngadep kamar saya. Saya buka pintu kamar, ternyata dia lagi di depan kamar saya di bangku ngadep ke pintu, tidak mau turun. Yang saya heran itu dia bisa berak sampai di rumah, sampai ke lantai bawah. Itu kan Persia Himalaya Ustaz, jadi kan memang sudah dari kecil sudah terlatih. Nggak lagi mencret. Dia kan kucing bisa diare kan? Maaf sampai di tembok Ustaz, nempel di tembok gitu. Ya barangkali kan. Iya ya. Ya kan kucing sama manusia. Salah makan mungkin. Iya, Dean kan. Iya, Dean salah makan. Tapi ya bisa jadi hal yang lain kan kita nggak tahu ya. Makanya saya kepengen banget main ke rumah Ibu insya Allah. Sekalian dolan ngenek sahabat saya. Dan memang jujur saya 4 bulan itu sholat buat saya perjuangan. Karena setiap wudhu saya menahan ini. Berarti kena air biasa sakit nggak? Enggak. Kalau cuma bertoharoh saja. Kalau saya wudhu. Misal saya sekarang nih semprot pakai air biasa sakit nggak? Saya bilang ke kakak saya setelah saya diruqyah agak mendingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya berangkat di sini, saya dipegang sama Mas Helmi. Itu saya pusing. Jempol saya dipegang, saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Dan setelah benar-benar dipelan-pelan sama kakak saya sampai pelan megangnya pakai tisu pelan banget kayak megang bayi Ustadz, jempol saya seperti dipegang bayi. Itu saya langsung kepala saya sakit. Mama saya waktu malam Jumat, saya jujur, Ustadz baru menyampaikan membaca Fatihah pertama, saya sudah mual di sini, cuma saya tahan.
itu botol aqua itu saya bolongannya 2. Yang tadinya saya pegang seperti ini, seperti ibu-ibu jamaah yang lain kan saya enggak, saya ambil, saya taruh sini. Karena saya udah enggak karu-karuan, perut saya udah. Bolongannya 2 maksudnya gimana? Terlihatnya lubangnya 2, Ustaz. Terlihat. Dan saya masih tahan, saya masih dengerin Ustaz, saya tahan. Saya sampai dalam hati, sabari, saya kayak gitu. Enggak setelah itu saya minum, saya bereaksi. Saya muntah. Muntah ya? Saya muntah. Makanya kata saya nangis. Paling saya berpikir saya nggak nangis kenceng pada waktu. Nangisnya tuh kecil, Ustaz. Sama tangan saya tuh mau gitu. Terus ini kakinya gitu terus. Gitu. Jadi saya bilang tahan kakinya jangan gerak, tapi dia nggak bisa gitu. Saya udah ada nggak media sihir yang lain, misal kayak bungkusan apa gitu yang pernah ditemukan? Sudah saya ya itu Ustaz yang tadi saya cerita. Yang bukan pasangan dari orang yang mau bantu gitu. Yang tidak sengaja. Ya, yang misterius kayak bangkai tikus tadi kan misterius. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada lagi sih, insya Allah sudah nggak ada ya Mas. Nah misalnya benar ya bahwa bangkai tikus itu memang menjadi media sihir, ya berarti media sihirnya pakai turobium. Media sihir yang menggunakan elemen tanah. Sehingga yang diserang pasti di area bawah dulu, ya kaki, jadi tepat. Dan biasanya antara dari kepala sampai kaki itu sakit tapi hanya sebelah saja. Dan perasaan paranoid seakan-akan bentar lagi mati. Gitu. Saya tiap malam nangis, Ustaz. Saya tiap malam nangis karena saya itu bisa tidur. Saya tidur karena lupa, bangun karena kaget. Jadi saya tuh bisa tidur 1 jam, 2 jam, alhamdulillah banget Ustaz. Karena saya tidur tuh harusnya benar-benar saya lupa. Saya lupain ini sakit, saya biarin aja saya sakit itu sambil saya murotal, sambil saya tiba, saya biarin deh, karena saya udah capek Ustaz. Terkait tanah tadi apa? Kayaknya relate. Nyun sewu sangat ini, soalnya kan takutnya saya merasa jadi takutnya fitnah ya Ustaz. Sebenarnya sebelum buka usaha itu banyak yang sudah mengingatkan gitu, karena yang di situ makanya tadi saya bilang sama Ustaz, siapa tahu buat pembelajaran orang tuh, maksudnya ngatain setiap orang yang akan membuka usaha atau membuka usaha baru pasti kurang lebih akan seperti ini. Di tempat itu? Di tempat saya, di tempat ibu saya. Gitu. Usaha ini adalah usaha yang kesekian kali. Cuman kalau sebelumnya kan yang jadinya kayak adik saya yang laki-laki jualan juga es waktu itu ya. Itu juga sama, 3 hari dibilang nggak buka, padahal buka. Gitu berarti kan. Tanah yang bermasalah? Apa gimana? Nah, karena ini kan kata orang, jadi saya segera ragu. Yang katanya ada yang suka nyebar-nyebarin itu tanah kuburan. Gitu. Dulu saya kan keguguran lama. Nah, ada yang datangin ibu saya minta janin anak saya itu. Astagfirullah. Mau diambil, saya histeris kan, akhirnya 40 hari sama adik-adik saya ditongkrongin di belakang rumah. Dikubur di belakang rumah? Iya. La ilaha illallah. Gitu. Udah berapa bulan waktu itu kuburan? 4 bulan, hampir 5. Gitu. Iya, nggak bisa kalau diambil tuh untuk media. Ya saya tahu, jadi saya hanya membayangkan saja, berarti selama ini yang orang sampaikan, yang saya dengar itu ada benernya gitu. Nah, tapi bukan orang tersebut ya Ustadz kalau untuk dagang sih, tapi ada kaitannya karena saya istilahnya seroping suka dengar gitu. Dia itu suka nyuruh orang ngambil tanah di kuburan. Baru seminggu lalu lah saya diceritain yang gitu. Nah, sebelah kiri warung adik saya kan kebun Ustadz. Kalaupun dilemparin misalnya kan nggak kelihatan. Iya, wong tanah ya. Sebenarnya di depan rumah itu kan jalanan raya yang kalau dilemparin pun ya nggak kelihatan karena batu-batu kerikil. Dan kamu ini Mbak ibu sama ibu saudara kandung atau kakak kandung? Berarti itu rumah ibu lah ya? Rumah ibu. Jadi rumah saya sebelah dengan rumah ibu. Seperti itu. Oh ngeri. Ada orang yang memang suka main gitu ya? Karena saya tidak. Karena banyak setelah ini Ustadz, tadinya saya tidak pernah ambil pusing. Kenapa saya tidak? Kami juga. Kenapa saya terus ke Mas Helmi itu setelah sekian lama? Karena ya saya juga kayak ketutup Ustadz.
Oh. Gara-gara dia pasrah anak-anak ke saya lewat WA, tapi saya tidak tanggapi karena saya bilang orang lagi putus asa tuh jangan terlalu dihibur, jangan terlalu disemangati, menurut saya biarkan dulu dia keluarin semuanya. Terus baru saya telepon Mas Helmi, saya cerita, lah kok baru cerita Mbak, nanti aku ke sana. Coba dulu deh, siapa tahu saya salah. Siapa tahu saya salah gitu. Karena saya juga emosi. Maksudnya kesel gitu loh Ustadz. Ini saya sampai bilang saya sampai bilang di depan warung yang bersangkutan, saya bilang gini, saya tahu dia mendengarkan. Si yang konon begitu ya Ustadz, yang konon kata orang-orang di situ, saya bilang gini, saya kasih modal adik saya itu, kencang saya ngomongnya. Saya kasih modal adik saya itu cuma untuk melanjutin hidup. Dia dagang bukan lagi cari kaya, tapi cari untuk melanjutkan hidup, biaya anak sekolah, karena kan ini single parent. Ya Allah. Betul Ustadz, saya nggak kepengen nangis ya sebenarnya Ustadz ya. Ditinggal suaminya itu kan tidak ada nafkah. Mungkin lewat saya selama ini untuk anak-anak. Mas Helmi tahu. Tapi saya tidak ada rasa apa-apa Ustadz. Memang saya mau. Suami saya juga alhamdulillah mau. Ketika saya memutuskan untuk pensiun, kan artinya saya sudah tidak punya fixed income. Jadi saya bilang ini saya ada sekian, mulai hidupmu. Jangan lagi bergantung sama orang. Walaupun bergantungnya sama kakak sendiri, tapi itu tidak baik. Itu yang membuat saya patah hati sebenarnya Ustaz. Saya tidak ingin anak-anak saya tidak bisa melanjutkan kehidupan pendidikannya gitu. Jadi saya ngomongnya lumayan keras ketika itu memang. Dia lagi tidak cari kaya, hanya ingin melanjutkan hidup untuk anak-anaknya. Gitu kata Ustaz. Saya bersyukur suami saya juga sangat sayang sama, bukan hanya sama keluarga saya, tapi anak-anaknya. Jadi ada beban yang hilang juga karena saya didukung. Gitu. Moga-moga Allah berkahi ibu dan semuanya. Ini sihir hilang. Amin. Tapi kok menurut saya kayak pesugihan sih? Kayaknya awalnya kan saya nggak percaya kayak gitu-gitu Ustaz. Saya dulu, maaf ya Mas, suka dikasih sesuatu sama ibunya. Saya memang secara agama. Sini dong. Secara agama saya teman saya nggak mau masuk influence nih, orangnya tawadhu sekali. Saya sering dikasih sesuatu, Ustaz. Iya. Tapi tidak pernah saya anggap itu sebagai sesuatu. Supaya yang memberi tersinggung tidak marah, saya terima tapi saya buang. Begitu. Khawatir syirik juga ya? Yes, sangat. Saya bilang, udahlah saya sholatnya juga masih, insya Allah 5 waktu terjaga, akan tetapi kan yang suka tarsok-tarsok Ustaz. Apalagi kalau lagi kerja, disitlah lagi tanggung, akhirnya masuk asar. Walaupun saya kodok gitu loh Ustaz, gitu ya. Jadi saya bilang ke adik saya, janganlah. Ya terakhir itu, dikasih garam apa, terus beliau juga bilang, ya saya terima kasih bahwa ada itikat baik, tapi berseberangan dengan apa yang saya yakini gitu. Masya Allah. Itu moga-moga dengan bekal tauhidnya ibu ini bisa jadi apa ya istilahnya sarana untuk mempercepat magicnya hilang. Saya juga bilang jangan ada dendam. Saya dikasih tahu jadi orang ini nih seneng banget ke makam tapi nyari makam yang baru kecelakaan. Oh. Buat apaan tuh? Itu. Jadi rajin banget. Nek maghrib bilang rumahmu. Iya, jadi kalau abis maghrib Ustadz, saya kan keluar nih, mamanya kalau ada ketok-ketok, Mbak itu saya keluar. Itu dia lagi kayak gini Ustadz, ngadep ke rumah saya. Kan rumah saya sebelah. Lurus gitu. Lurusnya. Itu kayak gini Ustadz. Itu gila aja. Sampai saya di WA sama ada sepupu saya yang jualan di depan saya kan. Mbak, jenengan lagi dilema gue. Gitu. Lagi di mana? Diliatin. Oh, diliatin. Sampai seperti itu Ustaz. Jadi ditegur sholat ngadep kiblat tuh. Orang sama ngadep kiblat kan di barat. Oh barat ya? Ya mungkin lagi sholat tuh. Sampai nggak sadar itu ditegur sama sepupu saya karena habis DO kan. Habis DO nganterin, ada yang beli tapi minta dianterin. Itu sampai ditegur sama adik saya. DO apa? Drop out? Nganter makanan. Oh, deliver. Astagfirullah. Maaf. Ya, walaupun di Cilengsi DO. Iya.
Delivery order ya? Iya, di dekat rumah. Itu sampai ditegur sama adik sepupu saya. Karena dia saking khusyuknya duduk ngadep ke warung saya. Jadi kiblatnya warung, Ustaz. Kondisinya duduk begini? Iya, jadi kalau udah duduk kayak gini, udah berdiri kayak gini, maaf, kayak gini. Nanti orang punya tuyul? Nanti Katanya. kayak gini. Oh. Itu yang sampai bisa saya hafal posisi itu, karena setiap melihat ke saya tidak pernah berubah di posisi seperti itu. Dan menantunya hamil pertama juga tinggal melahirkan, enggak. Iya, walau alam gitu. Ya, wallahu alam ya itu. Kan jatuhnya kita kayak takut fitnah. Takut. Itu loh maksudnya. Iyalah, nggak usah. Terus kalau yang rekan-rekan jualan, maksudnya orang yang sudah jualannya sudah lama, kalau datang langsung ketawa gitu. Karena juga Mbak gitu. Jadi jatuhnya jadi buat joke gitu loh. Berarti orang-orang yang jualan senior-seniornya itu pernah kena kayak gini juga? Iya. Ada yang 2 tahun nggak bisa jalan. Wow. Gitu. Subhanallah. Iya, Cuma ya itu sarannya mereka itu ya yang uskun itu ya kita kan nggak mau. Uskun. Saya pokoknya cari uskun gitu loh. Gitu. Ya, uskun. Itu yang 2 tahun itu sampai ke Cirebon. Ustadz dukun. Suruh aku mari nang Cirebon, Mbak, katanya gitu. Begitu. Mungkin sekarang kita rukyah dulu ya. Karena ini kebetulan hari Jumat ya, teman-teman. Dan sebentar lagi sholat Jumat, masih lama sih sebenarnya, setengah jam lagi, tapi kita mau rukyah dulu aja. Nanti saya pengen lihat bagaimana perkembangannya, dan insya Allah tetap kita akan jadwalkan ke rumah ibu. Amin. Gitu ya, sekalian rukyah di sana. Wah, kita langsung rukyah, ibu. Kamu selonjor aja nggak apa-apa. Kresek mana mas, Bu? Mual. Kaki kiri ya yang sakit. Dari sini sampai sini. Oh iya itu. Tidak kemana-mana, Ustaz. Cuman dampaknya karena saya tidak bisa kayak gini, saya jalannya begini kan. Iya, sini kayak kecetit. Makanya saya berpikir saraf kejepit gitu loh. Bismillah ya, moga-moga Allah mudahkan. Ini sihir lepas, sakitnya ibu semua hilang, bisa bekerja lebih barokah lagi nanti rezekinya. Amin. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر ربي أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه رددت عين العائن عليه رددت عين العائن عليه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون اللهم رب الناس أذهب البأس اشف شفاء diculna ya culna Clara, diculna kok apa sih wes apa hah إذا دعاكم دعوة ini udah enggak nih udah nggak sakit ya Bu? Hah? Sakit nggak? Digerakin Pak buat berdiri. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu tadi nggak kayak gini ya? Enggak. Lari-lari. Ya Allah. Dipelukan. Sampun kepenak? Bisa sila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nah, sihir itu lemah. Nih. Tadi yang terakhir seperti bola ya? Iya. Coba buat sujud. Kiblatnya sana. Sujud syukur sama Allah. Udah enak? Alhamdulillah. Ya Allah. Berdiri. Ya Allah. Saya 4 bulan gak bisa sholat seperti ini. Allahu Akbar. Ya Allah. Coba jalan di tempat, gerak. Astagfirullah. Ini tadi di sini dituntun ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya 4 bulan sholat pakai kursi. Di sini udah nggak usah pakai kursi lagi, kita sehat walafiat. Amin ya Allah. Tapi tetap kita akan ke rumah nanti insya Allah. Bersih rumah. Semoga nanti dagangannya laris lagi. Amin, ya Allah. Lebih barokah buat pendidikan anak-anaknya. Amin. Moga-moga nanti bisa sekolah di kantor kayak Ustadz Helmi. Saya lulus kantor. Amin. Cobaannya juga anak-anaknya yang laki-laki Ustadz kemarin kan di pesantren. Oh, pesantren mana? Di dekat di apa namanya? Karangluas. Al-Ittihad. Al-Ittihad. Oh.
Ini begitu Ustaz. Tapi bertahan 3 bulan karena sakit, tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh Ustaz. Gatal yang tidak sembuh. Setiap sudah di Jarban ya? Iya, musuh jarban. Jarban tuh bahasa Gontor, koreng. Iya, tapi yang Kayak sudah mana? tidak bisa sampai seperti ini. Terus sekarang gimana? Sekarang akhirnya di rumah saya ambil karena saya nggak tega, Ustaz, jujur. Karena sudah Teman-temannya kan udah pada kan geli kali Ustaz. Ya Allah. Tapi udah sembuh. Sembuh sih sembuh. sekarang. Alhamdulillah. Sekarang udah sembuh. Ya, alhamdulillah, Allah mudahkan sekali proses pengobatan Budiah pada hari ini. Ternyata langsung sembuh, tapi tetap kita akan berkunjung ke rumahnya, menyisir ada nggak media-media sihir yang masih tertinggal. Dan kami juga tetap mohon doa dari teman-teman semuanya untuk Budiah, moga-moga selalu dijaga oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, dan bisa menyekolahkan anaknya sampai pendidikan yang tinggi. Ya, dan juga bagi yang nyihir moga-moga diberikan hidayah oleh Allah. Dan bagi yang mengaminkan, semoga juga keluhannya dihilangkan sama Allah. Karena doa yang baik antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, apalagi bizohril ghaib, dengan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, nanti ada malaikat yang turut mendoakan, amin walaka bimithlin. Amin, dan bagimu doa yang semisal dari apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Teman-teman yang mau mendaftarkan diri ke program Kisah Kita atau Menyapa Rumah MFO, bisa mendaftar di nomor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ikut di kegiatan Ruqyah Massal. Ini kegiatan rutinan di Masjid Peta Hidup, Jalan Pejagalan Kulon, Sukaraja Tengah, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, dan ingat, seluruh program yang berada di bawah naungan channel YouTube Muhammad Faizar Official ini free, tidak ada biaya sedikit pun. Jadi hati-hati penipuan atas nama Muhammad Faizar Official, karena sudah ada beberapa laporan yang ditipu oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, yang membuka pendaftaran tapi disuruh bayar sekian juta. Itu naudzubillah ya. Saya dan tim kami sudah komitmen tidak ada biaya sedikit pun. Terima kasih. Arsyadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.